Ini momen yang gue ada pertama kali gue inget banget gue kebangun gara-gara lagi tengah malam tidur tiba-tiba gue ngedengar ada suara kodok besar gitu. Astagfirullahaladzim. Suara kodok dari mana? Itu waktu itu masih di rumah mertua. Gue langsung sigap kan tengah malam. Terus gue ngeliat ke kiri. Ternyata kamu lagi begini. Di sebuah malam yang jelas bukan malam pertama ya, itu tuh ada bunyi yang keluar dari tenggorokan gue karena rasanya tuh gatel banget. Dan itu fix terjadi kalau ada debu di ruangan gue. Debunya tuh bukan debu-debu intan ya, debu-debu yang lebih dari intan dan berarti dan akhirnya mungkin masuk ke saluran pernafasan gue, membuat gue gak nyaman. Dan kalau kata dokter gue itu adalah reaksi alergi yang terjadi karena debu di saluran pernafasanku. Setelah gue pikir-pikir, ternyata ini tuh nggak baru-baru ini aja, tapi udah lama kejadiannya. Waktu gue masih numpang di rumah orang tua, itu juga kerap terjadi gitu. Dan biasanya tuh selalu pasti kalau ada debu, either AC-nya udah lama nggak dibersihin, atau mungkin gue yang nggak bersih-bersih kamar, atau apa. Pokoknya debu itu adalah masalah gue. Nah, setelah gue pindah rumah, itu kemudian menjadi concern lagi, karena namanya bangun rumah, renovasi, debu beterbangan, bukan begitu? Nah, setelah itu baru tuh mulai kacau banget lagi. Kodok Bangkong kok mulai konsernya tiap malam gitu. Akhirnya gue pikir-pikir, wah ini sih debunya, ini lagi-lagi pasti masalahnya karena debu kan. Debu dan debu. Kodok Bangkong ditambah lagi konsernya tuh featuring Bersin, Baba, dan Kion. Mereka juga ternyata rada masalah sama debu. Jadi sama debu tuh gue gak mau temenan. Terus gue harus berusaha dong. Apa ya kira-kira ya? Capek juga kita konser iya, Kodok Bangkong featuring Bersin, dibayar juga enggak konsernya. Bangun-bangun akhirnya tidur gue gak nyenyak kan, karena guenya juga ngerasa gatel banget gitu tenggorokan. Nah, yang kemudiannya lagi adalah biasalah menuju beres renovasi kan gue pasti ngobrol dong sama kontraktor. Kontraktor gue tuh nyaranin di rumah sebelum saya bangun rumah ibu itu tuh pakai air purifier. Waktu itu masih bentar lu, ini bener gak nih maksud dia? Tapi kalau emang iya air purifier, ya sorry, di otak kita juga itu dong yang harus dibeli air purifier lah. Abis apa lagi gitu yang bisa ngilangin debu dan juga residu renovasi rumah yang rame. Masa sih gitu harus mie versus debu? Kayak wow, serius banget hidup gue. Masalah debu harus disikapi segitunya. Cuma dipikir-pikir kan ya udah mungkin itu emang harus disegerakan gitu. Untung Baba kan orangnya ngulik banget. Jadi pas kami mengetahui soal Kowei, dilihat tuh mulai dari di website, di Instagramnya, terus kami juga ngeliat review-review customer. Kok jatuh hati? Nah, please welcome cinta pertamaku. Iya betul, cinta pertamaku namanya Kowei Breeze Air Purifier. Karena ini nih yang akhirnya membuat gue, gue harus jelasin dulu. Ini gue beli pakai duit gue sendiri, nggak pakai di endorse. Kenapa gue maunya Breeze Air Purifier dari Kowei? Tentu selain manfaatnya, fitur-fiturnya, gue juga sangat concern dengan desainnya. Ini ibaratnya perempuan tuh kok ya sayang, elegan banget begitu. Lantas apa yang paling gue suka dari Kowei Breeze Air Purifier? Dasar mata perempuan aja gitu. Gue sesimpel suka banget melihat lampu indikator ini gitu. Sekarang kan warnanya hijau. Nanti kalau misalnya udara sudah mulai bersih banget, itu akan berwarna biru. Begitupun gue harus sangat mencermati ketika lampu indikator berwarna merah. Artinya siap-siap Kodok Bangkong keluar aja dulu gitu kan. Sampai akhirnya nanti ini lampu indikatornya biru lagi, gue boleh kembali masuk karena artinya sudah aman. Gitu aja, simple ya. Klise nih, biasanya ibu-ibu suka pada nanya, duh Kah, gue sih enggak deh, gue air purifier, pusing gue kalau nggak ada suami gue, ntar gue nggak bisa makainya, ribet. Sama, saya juga tim anti ribet. Makanya mari kita langsung masuk menuju kepada cara penggunaannya yang sangat simple. Nah, bisa kita lihat dah tuh, ada mode auto, turbo, eco, silent, dan lamp.
Nah, yang paling gue suka adalah light sensor di Breeze itu triggering sleep mode. Jadi lampu indikator di Breeze akan otomatis mati atau masuk sleep mode saat lampu di sekitarnya mati. Bikin hemat listrik bukan? Terus segimana ngefeknya cinta pertama lo yang adalah kowe di hidup lo? Weh, santai. Kalau di gue, gini, gue ceritain ya. Jadi gue beli ini tuh Januari. Itu gue baru banget pindah ke rumah gue kan. Gue taruhlah di kamar gue. Lo tau gak sih di awal Januari sebelum gue beli ini, di awal banget nih pas baru pindah dan residu renovasi masih kacau balau, gue tuh bisa setiap hari itu bangun jam 2 pagi, itu bersin-bersin, kodok bangkong, gue ke kamar mandi, harus buang ingus, terus abis itu gue beneran kayak orang bindeng, kayak abis baru putus gitu loh, masa tiap hari kan capek banget ya, gitu. Akhirnya setelah gue ada si cinta pertama gue yang adalah kowe ini, wow, kok tidurku nyenyak, bak putri raja, tapi rada gembul aja. Dan yang penting lagi adalah untuk yang anti ribet-ribet klub, sekarang kowe itu ada hard service. Jadi kita nggak perlu pusing lagi mikirin untuk maintenance-nya. Kodi akan datang 2 bulan sekali untuk service dan untuk maintenance. Kodi juga akan mereplace filter jika dibutuhkan. Dan itu semua gratis. Jadi kita nggak perlu bingung lagi, nggak perlu mikirin lagi, nggak perlu heboh-heboh lagi jika ada debu-debu yang menempel. Kowe, makasih banyak kowe. Ya Allah, Breeze Air Purifier bantu gua banget nih, nggak gitu lagi udah. Makasih ya, sayang.